tenang dulu, istighfar. Ini apa sih? Bawa siapa nih? Hah? Bapak sama anak perempuan sendiri kayak begitu gimana sih? Sobat itu. Ini kan dalam bulan Ramadan. Kita harus tidak boleh sujud. Yang salah tuh bukan saya, Pak Ustadz, dia. Kamu nuduh aku. Kenapa nuduh aku? Asal kamu tahu ya, aku sama ibu ini nggak ada hubungan apa-apa, Pak Ustadz. Saya hanya menghargai dia, Pak Ustadz. Saya hanya meminta tolong karena saya ingin membeli kado pernikahan saya dengan istri saya, Pak Ustadz. Dan memang kemarin itu saya tidak sengaja, Pak Ustadz, memegang tangan dia. Tapi dia punya pikiran yang gagal. Yang kemarin kamu lupa. Kamu pernah ngelakuin apa? Aku nggak pernah. Yang dikonveksi kamu ngumpetin dia. Apa itu? Aku nggak ngumpetin dia karena aku malu. Aku tuh takut kamu mikir yang aneh-aneh, tau nggak? Ini di bulan suci Ramadan. Tidak boleh menuduh yang enggak. Yang pasti ya suami istri harus komunikasi yang baik. Tidak seperti begini, ngomongnya baik-baik. Tidak boleh sujud. Apalagi di bulan Ramadan. Perhatikanlah istri dengan baik. Jangan sampai dia sujud terus. Kamu, ya? Iya, Pak Ustadz. Oke, Pak Hendra. Ini tolong. Ini lah salam. Ya. Jangan ada rasa ini lagi. Dengan Ibu Lupi juga. Ya. Kamu jahat sama ibu selama ini. Kamu gak pernah nganggap ibu tuh benar. Selalu salah di mata kamu. Apa sih salah ibu? Selama ini dia baik loh sama kamu. Gak ada macam-macam, tapi kamu pikirannya kotor, tau gak? Pak Ustadz, gimana kalau misalkan kita sholat berjamaah aja bareng-bareng biar semua tenang juga? Gimana? Setuju? Lebih bagus kita sholat pada. Dan juga semua adem. Ya. Pikiran adem, hati adem. Ya. Tidak ada curiga saling sujud. Kita berdoa. Makasih, Pak. Semoga rukun. Amin. Jadi Mbak Teni nggak menuduh-nuduh lagi suaminya, dan Mas juga harus paham posisi istri. Kalau mau kemana, mau ngelakuin apa, dimohon untuk ngasih tahu paling nggak, atau izin. Ya. Karena takutnya nanti berpikirnya macam-macam atau gimana ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya janji akan menjaga istri saya, menjaga hati istri saya dan Udah kalau gitu saya pamit ya. iya, Mas Mari. Mbak, saya pamit ya. Semoga keluarga kalian baik-baik aja ya. Ya, seenggaknya sih permasalahan keluarga mereka semoga aja udah kelar ya. Dengan adanya Pak Ustadz dan tadi udah sholat bareng, diobrolin baik-baik sih ya. Kalau menurut gue sih udah selesai. Semoga kedepannya nggak ada curiga-curigaan lagi, nggak ada saling menuduh, ya kan? Kita doakan aja semoga keluarganya langgeng. Udah balik kantor aja. Ya semua kita balik kantor. Yuk. Beberapa hari yang lalu setelah kita melakukan mediasi, kita pikir permasalahannya sudah selesai. Tapi ternyata hari ini Mbak Telni menghubungi kita, dan Mbak Telni menemukan bukti baru kalau ternyata suaminya memang ada kedekatan dengan ibu tirinya Mbak Telni. Kalau kayak gini saya mau mati aja deh, Pak. Ya Allah. Kemarin sampai ada ustadz mediasi, dia masih kayak gitu, itu namanya pencitraan doang. Tapi kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Belum jelas gimana? Nih, sekarang Mbak lihat. Tapi, Mbak, kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Nih, sekarang Mbak lihat. Mbak, kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Tapi, Mbak, kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Mbak, kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Mbak, kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak.
Memang sih Mbak, di chat ini tertera namanya Ibu Luffy. Tapi kan yang namanya Ibu Luffy kan banyak. Kita coba berpikir positif aja Mbak. Tapi Ibu Luffy siapa lagi yang ada di HP suami saya? Mungkin kebetulan aja namanya sama, Mbak. Enggak. Kemarin dia udah, Ibu Mbak tuh udah janji loh depan Bapak. Iya kan, Mbak? Itu cuma pencitraan doang. Nah, gimana saya mau mempertahankan hubungan keluarga saya kalau suami saya begini, Mbak? Kenapa punya ibu tiri begini? Istighfar Mbak. Rupanya di sini. Saya cari ke rumah nggak ada. Puas kamu menuduh suami yang enggak. Masa nuduh suami selingkuh sama mertua? Saya nggak nuduh, Bu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari kecil saya didik anak saya dengan iman. Tapi itu ibunya Heru. Benar, saya ibunya Heru. Saya tidak terima anak saya dibilang selingkuh dengan mertuanya. Tapi itu emang kenyataan, Bu. Ibu daripada datang marah-marah gini kan bisa caranya lebih baik. Datangin Herunya juga. Tahu, ini masalah mereka. Kenapa masalah ini dibawa keluar? Saya malu, malu. Bukan maksud dibawa keluar atau dipublikasikan. Di sini tuh kita diminta tolong untuk Kalian orang TV kan? Semua bisa disetting. Apa yang kalian tidak bisa? Bu, kok malah ngomong kayak gitu, Bu? Kalau memang Ibu peduli, kenapa nggak dari sebelumnya? Sebelum kita datang, Ibu bantu dong anak Ibu. profil picture-nya anak. Oh, Kok bohong? benar Terni ya. Dengarkan kata saya. Sekali lagi saya ngomong, kalau kamu tidak berubah, tinggalkan anak saya. Ya Allah, Terserah. ngancem kayak gitu sih, Bu. Bu, Udah deh, yuk. Sebagai orang tua, bukannya kita tuh bukan memihak di sini. ya kayak gini aja deh. Ini biar semua kelar, biar nggak jadi salah paham, biar nggak makin lanjut. Mending kita temui Ibu Luffy aja gimana? Kita tanyain langsung aja. Iya udah yuk, Mbak. Cross check. Kita langsung tanya ke Ibu aja. Paling nggak kita udah ada bukti di sini. Ibu Luffy ada di rumah. Kita coba aja cari di rumah yuk. Apaan sih? Kenapa sih? Ada apaan sih? Katanya ibu mau jadi ibu tiri yang baik. Tapi ini buktinya apa? Ibu masih aja seperti yang dulu. Ibu nggak ada berubahnya ya. Ini suami saya loh, Bu. Menantu ibu. Tapi ini, aduh. Udah deh Bu, jujur aja Udah deh. deh, Bu. Jujur aja deh, Bu. Ya kenapa? Ini emang apa yang dijurin? Tapi kalau memang bukan Ibu, boleh kita lihat handphone Ibu. Kenapa kalian mau minta handphone saya? Ya buat Apaan? ngebuktiin. Bu, tolong. Di sini anak tiri Ibu curiga. Dia cuma pengen lihat. Tunjukin aja kalau memang Ibu nggak ada yang disembunyikan, ya kasih lihat aja. Mana? Nggak ada. Tentang saya ibu tiri kalian begini. Siapa sih yang ngomong jujur? Coba cari Instagramnya. Ada mana? Saya nggak punya sosmed, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya segala macam. Iya ini nggak ada Instagram juga sih. Nggak ada sosmed. Ya, pokoknya ya udah kayaknya nih saya nih difitnah nih sama orang nih. Ini jangan-jangan ada yang fitnah saya nih, Heru nih jangan. Itu apa tujuannya? Apa fitnah? Ya, bisa jadi dia fitnah saya karena Ibu terakhir ketemu sama Heru atau chat sama Heru kapan? ya kemarin saya juga Oke, gini saya tanya. Berarti ini bukan Ibu yang ngechat? bukan, saya bilang enggak, kamu jangan duduk saya sembarangan Oke. ya. Ibu berpikir kalau Heru yang melakukan ini. Gimana Ya. kalau kita sekarang cari Heru, kita tanyain langsung sama orangnya? Boleh. Oke? Gimana Mbak? Iya. Ya udah kalau gitu. Oke. Mana mereka mana? Mereka
Mereka masuk sana? Beneran di sana? Iya, di sana yuk. Lu yakin? Yakin gua. Lu yakin ada Devina juga di sana? Ada mereka juga di sana. Udah, mending kita langsung sana aja. Yuk, kita langsung coba cek. Mas. Ini Kenapa? maksudnya ini apaan nih? Acara apaan nih? Lu enggak? Kenapa emang kenapa? Oh kenapa? Saya punya kakak. Saya punya kakak di sini. Kalian masuk tanpa izin saya. Nggak bisa. Kalau misalkan ada kamera, nanti pelanggan saya pada kabur, Mas. Mas paham kan? anak saya, Mas. Ya tapi udah dapat izin belum? Ya emang ini tempatnya kayak oksigen gitu. Iyalah ini penjaga saya yang Gini deh, jaga Mas, sini. gini deh. Gini deh, Panggil. kalau emang masalahnya pelanggan, Izin deh. ntar kita nggak sorot yang lain deh. Oke? Kalau masalah itu kita bisa atur yang itu. Nggak bisa. Mas, tolong Mas. Mbak. Nah, Hei. Gini, Mas ngobrol sama ini minta izinnya sama ini. Itu kan? Mbak lihat deh, Mbak. Mbak. Bagus ya, kelakuan kamu di belakang aku kayak gini. Kamu alasan gak ada hubungan apa-apa? Gak usah, aku gak butuh penjelasan. Mbak. Gak usah kasar bisa Mbak. gak sih? Mbak, diem, aku mau bicara sama suami aku. Ya, tapi aku jangan memang kayak salah, gini, tapi Mbak. kamu nggak usah kayak gini banget. Ya kamu udah keterlaluan, aku istri kamu. Mas. Lu kenapa? Udah terang dulu, ini biar jelas semua di sini. Handphone gue, Teli. Iya, Mbak, Mbak, tenang kenapa dulu. takut, Mbak? Gue cuma pinjem handphone lu. Udah, lu tenang. Itu di sana. Ini kenapa? Kalian takut ada yang disembunyiin? Kamu namain dia Luffy, tapi masuknya ke HP-nya Davina. Apa? Gimana Kamu mau nih? ngelak apa lagi sekarang? Selama ini kamu ya? Kamu ini mantu apaan sih? Hah? Dia pengen gimana? Hargain ibu ya sebagai orang tua. Kamu nggak ada apa? Hargain gimana Kamu kalau nggak bohong? punya apa? Kamu ke istri aja nggak ngehargain, gimana ke mertua? Kamu pacaran sama dia ya kan? Karena dia lebih baik daripada kamu. Berarti beneran lu ada hubungan sama Devina? Iya. Emang apa urusannya sama lu? Hah? Ya Allah. Bukan sama dia, sama urusannya sama gua. Iya, sama lu. Tapi lu nggak bisa ngertiin gua. Dia yang bisa ngertiin gua, tau nggak? Davina yang bisa ngertiin gua. Bisa gua susah. Itu suami gue. Lu ngapain ngerebut dia? Gak usah lo nangis-nangis, lu yang salah. Ngapain lo nangis? Harusnya gue yang nangis. Maafin gue. Enggak. Gak perlu minta maaf lu. Lu udah bikin gue nuduh orang tua gue sendiri, padahal lu yang bilangnya ya. Kalau kayak gini caranya, mendingan kita pisah. Lihat nanti habis lebaran kita masih satu rumah atau tidak. Mbak, Ntar dulu ya. lu tuh. Gak apa-apa. Tapi lo sadar kan lo salah? Lo ngerti kan kesalahan lo? Kita sih berharap kalau keluarga lo bisa harmonis lagi. Semua tetap kembali sama lo. Karena di sini lo kepala keluarga. Semua tanggung jawab ada di sini. Sekarang mending lo tinggal di sini. Minta maaf. Semoga aja ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini. Ketika berkeluarga, terutama seorang istri, itu harus bertutur kata yang baik, yang sopan. Jangan selalu membuka aib seorang suami ataupun keluarga. Permasalahan dalam keluarga kalau bisa itu jangan disebar kemana-mana. Ke
kekurangan ataupun kelebihan pasangan kita harusnya sama-sama saling menutupi ya kan. Dan yang namanya komunikasi itu harus tetap dijaga. Kalau begitu saya Mario Felix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.